Ini gue baru banget pulang dari jalan, baru banget sampai rumah, dan gue mau ngeliat ini. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Bener! Bener! Betul! Kalau bukan karena lagu itu, Lesti nggak jadi artis. Kalau bukan karena lagu itu, Lesti nggak jadi pemenang, nggak akan juara, nggak akan dikenal. Mohon maaf lahir dan batin nih sebelumnya ya. Kalau lo bilang Mbak, sebelumnya saya minta maaf banget ya sebelumnya saya izin menanggapi. Mbak tadi bilang, kalau bukan karena dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, dia nggak akan menjadi juara. Dia nggak akan terkenal, dia nggak akan jadi artis. Gue kasih tahu. Berhubung di sini gue adalah salah satu Lesti Lovers Indonesia, dari tahun 2014, pada saat itu Lesti belum jadi apa-apa, Lesti masih ikut audisi, Lesti masih jadi peserta Lomba Dangdut Akademia nyanyi dangdut. Selama kontes itu tidak pernah Lesti menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Lesti menyanyikan Bagai Ranting Yang Kering itu adalah pada saat dia off air, dan itu dia sudah menjadi juara 1 di Dangdut Akademi 2014. Jadi jangan dipikir Lesti itu menjadi juara karena lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kalaupun dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, banyak kok orang-orang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering tapi nggak enak didengar. Banyak yang nyanyi nggak enak didengar, nggak enak di telinga. Jadi bukan karena lagunya, tapi karena suara Lesti yang memang bisa mengenakan lagu, bisa membawakan lagu. Mbak, kalau emang nih ya mau mempermasalahkan orang yang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, entah itu hak cipta dan sebagainya macamnya, kenapa hanya Lesti? Sedangkan banyak sekali orang-orang mengcover lagu itu. Bahkan di konser-konser pun banyak orang nyanyi lagu itu. Di kontes-kontes dangdut banyak nyanyi lagu itu. Banyak juga kok yang bawa lagu itu yang enak juga, tapi nggak dipermasalahkan. Kenapa gitu loh. Dan itu pun kejadiannya itu di tahun 2018 gitu loh. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Terus mengenai sudah disomasi 3 kali sebenarnya katanya. Kenapa harus Lesti doang yang disomasi gitu loh? Kenapa harus Lesti doang yang disomasi? Apa karena Lesti yang banyak duit? Apa karena Lesti banyak bisnisnya? Apa karena Lesti banyak hartanya gitu loh? Jadi interest buat mempermasalahkan ini, atau cari panggung, atau pansos, atau gimana? Atau gimana? Gimana nih? Ini gue bertanya dengan nada agak tinggi gitu ya. Karena apa ya? Karena saya sebagai Lesti Lovers tuh agak kesel juga gitu loh. Karena apa? Bagai Ranting Yang Kering itu banyak banget orang nyanyiin gitu loh. Banyak banget orang yang cover gitu loh. Kenapa gitu loh? Atau memang lagi butuh duit? Atau mau ngejar target terkenal? Atau gimana? Karena tiba-tiba banget nih Mbak, tiba-tiba banget Mbak melaporkan gitu, tiba-tiba banget Mbak di wawancara gitu loh. Tiba-tiba banget ini kan. Orang lagi adem ayemnya gitu ya. Ya kan? Ya gini deh Mbak, ya Lesti itu harusnya kita gitu loh yang berterima kasih sama Lesti ya. Kalau ibaratnya saya sebagai pencipta lagu, saya kan berterima kasih banget sama Lesti. Karena apa? Karena suara Lesti yang sangat luar biasa, enak banget didengar. Bahkan Lesti terkenal se-Indonesia Raya, bahkan ke internasional ya kan. Terus Lesti menyanyikan lagu yang gue ciptakan istilahnya. Gue bakal say thank you banget ke Lesti. Karena apa? Karena yang tadinya orang nggak tahu lagu gue, lagu yang gue ciptakan, akhirnya orang tahu. Yang tadinya orang nggak suka lagu itu, dengan Lesti menyanyikan lagu itu jadi suka gitu loh. Otomatis kalau orang suka, orang bakal cari tahu, oh penciptanya siapa. Oh ciptanya si Bian. Oh ternyata si Bian ini pintar menciptakan lagu ya. Ternyata ciptaan Bian ini bagus banget. Nah gue bakalan naik juga gitu loh. Begitu. Coba deh kalau yang nyanyiin lagunya apa namanya, Bagai Ranting Yang Kering itu keponakan gua, teriak-teriak jelek. Meskipun lagunya bagus, tapi nggak enak didengar, nggak enak di telinga, berisik di telinga, ya kan? Terus
Jangan dong ngejudge gitu aja. Masa gara-gara lagu itu Lesti jadi juara, gara-gara lagu itu Lesti jadi terkenal, jadi artis segala macamnya? Enggak. Mbak harus tahu, dulu pada tahun 2014 itu saya keluar duit berapa banyak cuman buat SMS. Terus SMS-nya itu apa fungsinya? Kalau gara-gara lagu itu, tuh banyak kok peserta-peserta yang nyanyikan lagu itu tapi nggak juara. Nggak juara. Nggak juara karena nggak enak didengar atau biasa aja gitu, atau enak tapi kalau di SMS gitu loh. Jadi juara atau tidak juaranya itu bukan karena lagu itu, enggak, bukan. Banyak kok yang nyanyi lagu itu di peserta-peserta Dangdut Akademi, bahkan LIDA, bahkan KDI segala macamnya, kontes dangdut, tapi nggak juara. Nggak mesti lagu itu jadi juara ya. Punten itu ya mah, punten kali ini ya tolonglah ya kan. Atau emang lagi cari panggung aja, atau memang pengen terkenal aja? Kira-kira berapa targetnya? Kira-kira berapa targetnya? Ini mohon maaf ya Mbak, ini saya sebagai Lesti Lovers garis keras ya. Thank you. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu. Seperti apa. Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus soan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Benar nggak sih guys? Nah jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar. Oke, dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan. Oke, ya, salam Beta Gading. Teruntuk buat mbak-mbak baju hijau. Hai mbak, aduh mbak, berhasil viral ya. Emang begitu mbak, kalau nyenggol Lesti pasti viral, karena sudah teruji Lesti itu terviral, terkeren, terkaya, terhits, artis yang paling oke. Mbak nanti udah viral, mbak dapat juga tuh ya kan. Mbak tahu nggak lagu, mbak coba cek deh di YouTube, lagu yang dibawain oleh Lesti itu mengcovernya dan ditayangin di YouTube itu ditayangi oleh orang lain. Waktu itu Lesti itu nyanyi, kalau nggak salah di 2017-2018 dia nyanyi tuh di Subang. Ya, di Subang dia itu menyebut loh, ini lagu dibawakan oleh, dengerin ya, dengerin mbak, tuh ini lagu yang dibawakan oleh Mama Iis Dahlia.
dengan sopannya ngomong loh.